Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Nupitia Dewi, Prodi PGSD semester 7 UT Bandung. Kali ini saya akan melakukan praktikum tentang struktur sistem pencernaan. Nah, kali ini saya akan jelaskan terlebih dahulu ya. Nanti akan saya sajikan gambar tentang sistem pencernaan manusia. Baik, silahkan menyimak. Yang dimaksud dengan sistem pencernaan adalah sistem yang mengolah makanan menjadi energi dan nutrisi untuk tubuh. Dalam proses pencernaan melibatkan beberapa organ yang disebut organ pencernaan. Nah, lalu fungsinya apa sih? Fungsinya itu satu, untuk mengolah makanan menjadi zat yang diserap tubuh. Kedua, menyerap nutrisi untuk energi pertumbuhan dan perbaikan tubuh. Yang ketiga, mengeluarkan sisa makanan yang tidak diperlukan. Nah, apa saja organ pencernaan? Yang pertama ada mulut. Yang kedua ada kerongkongan. Ya, ada di sekitar sini. Yang ketiga ada lambung. Yang keempat ada usus besar. Yang kelima usus halus. Dan yang terakhir ada anus. Yang keenam. Nah, kita bahas dulu yang pertama adalah mulut. Mulut ini adalah organ pencernaan pertama. Di dalam mulut ini ada gigi. Yang kedua ada lidah dan air liur. Gigi untuk mengunyah makanan menjadi halus. Lidah untuk mengatur letak makanan, menelan dan mengecap rasa. Serta air liur untuk membantu pencernaan makanan. Selanjutnya yang kedua ada kerongkongan. Kerongkongan ini saluran pencernaan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Fungsinya mengalirkan makanan yang telah lumat dari mulut ke lambung melalui gerakan peristaltik. Berbentuknya tabung dengan panjang 20 cm. Lanjut ada lambung. Lambung ini menghasilkan getah pencernaan ya. Jadi makanan yang berasal dari kerongkongan masuk ke lambung. Makanan diaduk dan dihancurkan dengan bantuan getah pencernaan. Getah tersebut berfungsi memecah makanan. Nah, usus halus. Usus halus ini makanan dari lambung diteruskan di usus halus. Oleh usus dicampur oleh getah pankreas dan getah empedu. Makanan yang bercampur diremas oleh otot-otot usus. Lanjut usus besar itu di dalamnya untuk menghancurkan sisa-sisa makanan dengan bantuan bakteri pembusuk. Dan yang terakhir anus adalah bagian akhir dari sistem pencernaan yang fungsinya untuk mengeluarkan sisa makanan atau feses dari tubuh. Kalau misalnya terganggu organ pencernaan, maka akan terjadi diare, sembelit, radang usus buntu, tipes, dan kolik. Oke, lanjut teman-teman. Kita akan mengenal enzim dan sistem pencernaan. Apa sajakah itu? Yang pertama ada enzim amilase. Amilase ini letak enzimnya adalah di mulut dan di usus halus. Diproduksi oleh kelenjar ludah dan pankreas. Fungsinya apa? Untuk mengubah karbohidrat menjadi gula. Lanjut yang kedua adalah pepsin. Pepsin ini letaknya di lambung dan diproduksi oleh dinding lambung. Memecah protein menjadi peptida pendek atau pepton. Lanjut ada renin yang ketiga. Renin ini letaknya di lambung bayi dan diproduksi oleh lambung bayi. Fungsinya apa? Untuk mengendapkan kasein agar mudah dicerna. Selanjutnya ada tripsin. Tripsin di usus halus dan diproduksi oleh pankreas. Fungsinya mengubah peptida menjadi asam amino. Selanjutnya yang kelima lipase. Lipase juga di usus halus. Diproduksi oleh pankreas, mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya ada asam klorida. Asam klorida ini letak enzimnya ada di lambung dan diproduksi oleh dinding lambung. Mengaktifkan pepsin dan membunuh kuman fungsinya. Lanjut ada yang ketujuh adalah maltase. Maltase ini ada letaknya di usus halus dan diproduksi oleh dinding usus halus. Fungsinya untuk mengubah maltosa menjadi glukosa. Lanjut yang kedelapan ada laktase. Letaknya juga di usus halus
Diproduksi sama juga oleh dinding usus halus dan fungsinya mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Yang kedelapan, yang terakhir, sukrose. Sukrose ini letaknya di usus halus juga. Diproduksi oleh dinding usus halus dan fungsinya mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Di akhir video, nanti saya akan lampirkan ya enzim-enzim dalam sistem pencernaan dan apa saja sistem pencernaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.